Al-Mukarram wal Muhtaram, para pembina yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak bisa satu persatu saya sebutkan, namun hal itu tidak mengurangi rasa cinta dan takjim saya sebagai murid kepada beliau-beliau semua. Al-Mukarram, Ketua Umum Hima Aswaja beserta jajaran. Lalu Al-Mukarram kepada panitia yang keren yang telah mempersiapkan agenda ini dengan begitu indahnya. Baik, kali ini saya ditugasi sebagai moderator. Artinya di sini saya sebagai pemandu acara atau penengah acara. Karena moderator berasal dari bahasa Indonesia, moderasi ya, pertengahan. Jadi insya Allah saya akan menengahi agenda acara kali ini dengan materi yang berjudul Kehima Aswajaan. Tentunya kita semua tahu ya, bahwa pelangi tidak akan indah jika tidak berwarna-warni. Ikan di lautan tidak akan indah jika tidak bermacam-macam. Maka perbedaan menjadikan kita sebagai umat yang harusnya bersikap inklusif alias terbuka karenanya dan menurutnya, karena Allah dan menurut Allah. Jadi semoga dengan adanya himpunan mahasiswa Ahlus Sunnah wal Jamaah di kampus tercinta ini mudah-mudahan menjadikan wasilah keberkahan bagi kita semua, sehingga kita diberikan petunjuk atau jalan yang tepat dalam mengarungi kehidupan ini berbikai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya lanjutkan kepada materi inti, saya ingin ngetes semangatnya kalian semua nih. Teknisnya begini. Ketika saya bilang selamat pagi, maka jawabannya adalah pagi, pagi, semangat pagi. Ya, sepakat ya, sepakat ya. Sepakat. 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 Oke. Mungkin saya pengen dengar dari suara perempuannya dulu ya. Kalau saya bilang selamat pagi, maka jawabannya adalah pagi, pagi, semangat pagi. Oke? Oke. Oke, dimulai dari perempuannya dulu. Laki-lakinya setelah perempuannya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Oke, mantap. Sekarang dari laki-lakinya nih, dari Pameget, mangga. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Mantap. Terima kasih banyak untuk responnya yang sangat baik. Saya senang sekali bisa membersamai kalian semua. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga kalian bisa mendapatkan berbagai hal yang sangat bermanfaat di keluarga besar harmonis ini, keluarga besar mahasiswa Ahlus Sunnah wal Jamaah KBM UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki, diberikan kesehatan yang menjadi jalan kita menjalani kehidupan yang indah dan mempesona. Mungkin langsung saja saya akan memperkenalkan diri ya. Dari tadi belum perkenalkan diri. Namanya Muhammad Yoga Firdaus. Dan saya langsung saja kepada pemateri yang kita tunggu-tunggu, yakni materi yang berjudul Kehima Aswajaan.
Oke. Sebelum ke materi inti, saya akan membacakan CV pemateri terdahulu. Bismillah. Pemateri Kelima Aswajaan oleh Arya Effendi. Jenis kelamin tentunya laki-laki. Tempat lahir Ciamis 10 September 1996. Status mahasiswa. Agama insyaallah teguh Islam. Lalu alamat Jalan Cicurug, Ileh. Terus nomor HP-nya bisa kalian lihat ya di layar. Lalu emailnya juga tertera di sana. Riwayat pendidikan SD MI Jayasari. Lalu SMP MTS MU Jayasari. Lalu SMA-nya Mandua Pangandaran. Lalu selanjutnya sekarang beliau sedang mengampu atau menimba ilmu di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu pengalaman organisasi di sini sebagai pengurus, terkhususnya sebagai ketua umum Hima Aswaja tahun ajaran 2019 sampai sekarang. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Saya persilahkan kepada pemateri yang terhormat, yang termuliakan, terbanggakan, Ketum Arya Effendi. Dipersilahkan. Sebelum dimulai, saya ingin memastikan bahwa suara saya ini sampai kepada teman-teman peserta marhaban semuanya, terutama kepada moderator tercinta. Ada suaranya? Suaranya kecil, Kecil, Kang. Kang Arya, Tom Arya, boleh didekatkan mic-nya ya, dipegang. Ini ada ya? Coba. 1, 2, 3. Oke, jelas. Boleh diperbesar lagi oleh. Saya harap semuanya santai dulu ya. Panik. Ya, Ini tuh biasa aja, kalem aja tuh. Kepada teknisi, boleh kalau misalkan bisa dibesarkan volumenya, diperbesarkan ya volumenya. Cek 1, 2, 3. Oke, cukup. Tom Arya, jelas, insyaallah. Jangan lupa, jangan kelebihan pula suaranya ya. Nanti membatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja natan wassalamu ala sayyidil mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati moderator tercinta Kang Yoga yang selalu bersama saya. Saya ucapkan terima kasih. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga dan selamat datang kepada peserta marhaba 8. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kita ketemu lagi, namun dalam ranah pembahasan. Semoga pertemuan yang kedua kali ini bisa mendatangkan suasana yang berbeda pula. Tentunya makin meningkat dan
lebih positif dan powerpointnya bisa langsung ditampilkan dulu. Perlu diketahui bahwasannya pada materi ini bukan ke aswadaan ya, tapi ke hima aswadaan. Lebih seperti organisasi yang kita cintai, hima aswadaan dan nanti ke aswadaannya akan dipaparkan oleh Al-Mukarram guru kita, gitu ya. Ini hanya sedikit memperkenalkan agar peserta marhaba 8 tahu wajah hima aswaja itu seperti apa. Adapun nanti selanjutnya bukan hanya mengetahui wajah, tapi seragam dan sikapnya pun, karakter hima aswaja pun akan diketahui asalkan teman-teman istiqomah di hima aswaja. Ya. Baik, langsung saja mulai. Pertama, di sini akan saya mengulas 1. Sejarah, visi misi, dakwah, dan implikasi. Yang pertama, sejarah. Nah, lanjut. Sejarah hima aswaja tak terlepas dari dakwah yang diberikan oleh ulama-ulama ternama, ulama intelektual kita yang diprakarsai muassis awal, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Yahya S. Praja SA. Beliau merupakan pikiran awal untuk mendirikan hima aswaja. Dalam ranah pembentukan, beliau dibantu oleh ulama-ulama ternama juga dari berbagai golongan. Ada Profesor Dr. Kiai Haji Supriyadi Sambas MSI. Nanti teman-teman yang jurusan hukum ataupun ini pasti akan mengenal beliau itu, karena beliau itu adalah merupakan salah satu guru besar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian ada juga dari Muhammadiyahnya, yaitu Ayat bin Yati, Bapak Haji Ayat bin Yati MAG. Kemudian dari persisnya ada Profesor Dr. Maman Abdul Rahman SH. Jadi hima aswaja didirikan tidak oleh satu golongan ataupun satu corak, tapi di sana tertuang partisipasi pemikiran dari berbagai kalangan. Ada Persis, ada Muhammadiyah, dan ada Nahdlatul Ulama. Yang nantinya mungkin akan diperkenalkan juga karena itu UI. Nanti juga insya Allah Dr. Pasasi masuk dan berpartisipasi di hima aswaja sebagai pembina. Itu untuk pendirian. Ini karena sekilas dan masih banyak itu yang harus saya paparkan kepada teman-teman. Adapun waktu dan tempat, kapan itu hima aswaja didirikan? Hima aswaja didirikan 25 Oktober 2012. 25 Oktober 2012. Jadi hima aswaja itu baru 8 tahun. Jadi saya teman-teman harus yang memaklumi ya dengan seksama. Kalau masih dalam ranah pembenahan, usianya pun berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Kita baru 8 tahun, tapi alhamdulillah dari pandangan organisasi kita sudah terbentuk secara signifikan, dan dari pemikiran pun kita sudah terbentuk. Kemudian tujuannya kenapa ini dibentuk hima aswaja, tak lain dan tiada tekan hanya untuk mengumpulkan,
mahasiswa yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah agar senantiasa menetap dalam keyakinannya, bahkan mengembangkan serta membuktikan dalam perilakunya. Kalau sudah membuktikan dalam perilakunya, perilaku yang ditauladankan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya Islam rahmat lil alamin pun akan terjadi, akan terwujud. Dalam bingkai, dalam persatuan dan kesatuan berbeda, memiliki corak dan gaya masing-masing, tapi satu mereka adalah agama Islam. Semuanya memegang agama Islam. Tentunya ketika Islam bersatu padu kemudian digabungkan, pasti akan membuat sebuah tenaga ataupun kekuatan yang sangat begitu besar, bahkan akan tercipta sebuah perkembangan Islam. Nah, kemudian yang itu yang pertama. Yang kedua, tiada lain untuk mengembangkan studi juga, karena di Mahasiswa tidak hanya sekedar berkumpul, tapi ada ngajinya, ada mengabdinya, ada studinya juga, dan ada mengembangkan potensi beserta mengenali jati diri. Maksudnya, oh emangnya saya belum kenal siapa saya, emangnya saya belum kenal siapa saya? Ya tentu saja. Allah pun udah menegaskan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalau mengeluarkan kita dari rahim kita, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sedikit pun tentang apapun, termasuk diri kita pun tidak tahu. Makanya di sini diperkenalkan mengenali jati diri pun akan dimatikan. Yang lanjut kepada visi dan misi. Visi Mahasiswa menjadi lembaga kegiatan mahasiswa yang harus digarisbawahi edukatif, informatif, rekreatif, mengintegrasikan ilmu, amal, dan dakwah dalam kesatuan. Saya akan mencoba memaknai visi ini, karena visi ini tidak sembarangan dikemukakan oleh orang, tapi melalui ulama-ulama intelektual yang pastinya mengandung makna yang dalam. Menjadi lembaga kegiatan mahasiswa yang edukatif. Kami berharap mahasiswa itu bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, bisa mengambil sebuah pelajaran dari kejadian yang telah terjadi kepada dirinya. Di sanalah ada kesan edukatif. Oke, yang ilmu itu ada pelajaran, tapi dalam kehidupan ada pembelajaran yang terarah dan ada yang tidak terarah. Hadirnya Hima Aswaja mencoba membentuk bagaimana pendidikan yang terarah dan tentunya memiliki jalur yang jelas. Kita memiliki sanad dan keilmuan yang jelas, gitu ya. Itu edukatif ya, edukasi. Tentunya sebuah kegiatan kita tak lepas dari adanya edukasi yang harus kita ambil untuk menjalankan kehidupan kita agar lebih baik di dunia ini dan menjadi bekal di akhirat nanti. Yang kedua, apa informatif ini seperti ini, informasi. Jadi saya menyarankan ketika masuk Hima Aswaja yang tadinya sering share-share yang tidak jelas gitu, bahkan dia pun yang nge-share itu tidak tahu apa yang di-share gitu. Nah, jadi sembarangan nge-share, menginformasikan info-info ataupun informasi yang tidak jelas. Nah, kenapa seperti itu? Karena Allah pun sudah menegaskan, wala taquma laisa laka bihi. Atau bari menjelaskan betapa umat itu memiliki maka satu la tertabi, la tarakul, kemudian yang ketiga ada la tarmi.
ketika dikatakanlah tadi, janganlah engkau mengikuti sesuatu hal yang engkau sendiri tidak mengetahuinya. Kita mengetahui sesuatu yang kita pun tidak mengetahuinya, tidak tentang mengikuti apa gitu. Itu jelas dilarang. La takfur kemudian la takfur, janganlah engkau berbicara sesuatu pun yang engkau sendiri tidak mengetahui. Nah, kenapa ini sangat dilarang oleh Allah? Karena ketika kita berbicara sesuatu yang tidak kita ketahui, tentunya akan menimbulkan sebuah permasalahan. Nah, di era multimedia ini udah sering yang seperti itu. Makanya informasi hoax dan yang lain sebagainya yang menimbulkan kerap terjadi di era sekarang. Kemudian ada latarmi. Latarmi itu orang itu melempar, menginformasikan. Tadi hanya sekedar berbicara, tapi ini mah menginformasikan baik melalui media sosial dan yang lain. Ini mas aja harus kita pintar menyaring informasi yang relevan. Ketika emang itu informasi bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama untuk meningkatkan keimanan kita, silahkan share. Ataupun sudah bersandar, ini tidak akan teramal. Fal yatabar akibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana syarran famta. Idza aradta, apabila engkau berkehendak melakukan suatu perkara, perbuatan, apa yang kita harus lakukan? Kata Rasul, fal yatabar akibatahu. Yang pertama, fal yatabar akibatahu. Kita harus memahami secara paham betul akibat yang kita lakukan. Fa in kana khairan famdi, apabila akibat itu baik untuk diri kita, keluarga kita, agama kita, negara kita, silakan lakukan. Wa in kana syarran, apa itu buruk, nah, jangan sekali-kali, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, itu sudah jelas dari informatif. Nah, kemudian ada rekreatif nih. Maaf ya. Santai aja. Enggak. Minum dulu Tum ya. Boleh minum dulu. Karena ini nih kita akan membahas rekreasi. Jadi kita ingin terwujud organisasi, bukan organisasi yang jenuh, tapi selalu happy dimanapun dan kapanpun. Rekreasi. Jadi kalau teman-teman ketika datang ke Hima Aswaja, Hima Aswaja ini gini nggak unik gitu, berbeda dengan yang lainnya. Kadang ada canda dan tawanya pun di Hima Aswaja mungkin bisa dikatakan sangat kental, sangat pecah gitu. Kenapa? Nah, dari rekreasi ini timbullah sistem yang digunakan Hima Aswaja adalah kekeluargaan, saling membahagiakan, saling memahami, kemudian saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Rekreasi gitu. Kalau kemarin kita ziarah, kemudian piknik, kadang beralam. Tapi kalau pas kita mengambil esensi, kita tidak akan rekreasi tentang itu yang harus kita ambil, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian mampu mengintegrasikan ilmu, amal, dan dakwah berlandaskan paradigma kesatuan dalam keragaman. Nah, di sini uniknya juga yang masuk aja berdasarkan paradigma kesatuan dalam keragaman dalam kesatuan. Kenapa dibolak-balik nih? Kesatuan dalam keragaman dalam kesatuan, padahal itu sama, itu aja. Tapi di sini kita memain kata, kita sembarangan. Ketika berbicara kita kesatuan, kita satu, tapi dalam beragam. Kemudian kita ragam tapi memiliki kesatuan yang nantinya akan antara keragaman dan kesatuan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ini maksudnya kesatuan dalam prestasi dalam mewujudkan apa? Yang paling harus digarisbawahi itu ada dakwah. Dakwah itu mengajak, kemudian nanti mungkin di slide selanjutnya akan saya jelaskan terkait dakwah, ya. Kemudian ada itu misinya.
menyiapkan generasi ulul albab yang mampu memadukan zikir, dan ikhtiar. Zikir, dan ikhtiar. Ketika berbicara zikir, sebetulnya ketika berbicara zikir, makna umum dari zikir itu segala aktivitas, baik perkataan maupun perbuatan yang mampu mendekatkan jiwa kita, diri kita terhadap Allah. Itu yang disebut zikir. Kemudian zikir. Nah, kita sebagai mahasiswa yang tentunya manusia aktif dalam ranah berpikir, kita harus berpikir terus gitu. Di hima saja. Berpikir apa? Ya nanti masuk aja hima saja, karena ini di belakang saya banyak yang harus dipikirkan. Kita ya. Kemudian ikhtiar. Oh, ini ikhtiar. Kenapa ya harus ikhtiar? Karena ya kita tahu tidak kalau kenapa kita harus ikhtiar? Karena kita tahu gitu bahwa kita itu memiliki kekuasaan. Kita pun mampu dalam segi ranah zahiriyah, tapi batiniyah kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar ini adalah bentuk zahir. Kemudian apa? Ikhtiar itu adalah mencari sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, menemukan, mengembangkan, dan menerapkan strategi dakwah aswaja di era multimedia. Nah, di era multimedia di sini karena emang hima aswaja berdirinya 2012. Nah, di zamannya era multimedia. Kemudian studi mengabdi dan memberi solusi ala Ahlus Sunnah wal Jamaah di era modernisasi. Ya biasalah kita tak lepas dari Tridharma perguruan tinggi, karena kita pun mahasiswa, dan inilah salah satu langkah kita agar UIN Sunan Gunung Jati Bandung bisa dikenal oleh masyarakat pada umumnya mungkin dalam segi kebaikannya, dan di sana kita harus berpartisipasi menyumbangkan kebaikan untuk universitas kita gitu. Untuk aswaja nantinya pun karena aswaja ini ada di UIN, ini kan berbawa baik gitu. Lanjut selanjutnya karena mungkin waktunya udah berapa menit nih, tinggal berapa menit Kang Yoga? Insya Allah masih sekitar 20 menitan lagi ya. 20 menitan lagi ya. Iya. Ini dakwah ya, berbicara dakwah. Terus apa itu dakwah? Secara harfiah kan mengajak kemana, mengajak kepada itu juga dakwah kok secara harfiah. Mengajak ke kamar itu juga dakwah secara harfiah gitu. Asal mengajak ya itu dakwah. Tapi ada dakwah secara istilah, tidak sekedar mengajak. Nah, dari pengertian harfiah ataupun logawi dikembangkan. Atun masih alal khair wal huda, mendorong ataupun mengajak manusia pada kebaikan dan meraih petunjuk. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar yaquda bi sa'adatil dunya wal akhirah. Gitu. Satu garis bawahi, mengajak kepada manusia untuk meraih kebaikan. Berbicara kebaikan belum tentu ada budaknya, karena nih apapun Kristen pun bisa melakukan kebaikan tapi tidak ada budaknya. Nah, tidak ada hidayahnya. Wal huda, kalau dakwah itu wal huda, dengan dilandasi kebaikan beserta hidayahnya. Kenapa seperti itu? Dia puja di sa'adatid dunya wal akhirah, agar mereka meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu tujuan kita, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu tujuan kita. Kenapa harus saling mengajak? Karena surga terlalu luas untuk saya sendirian gitu. Ya untuk kita itu. Makanya harus mengajak orang lain gitu. Surga sangat luas ya tuh. Ya, surga sangat luas. Nah, dalam menerapkan dakwah, pertama ada
secara lisan, kemudian ada hal, kemudian ada ruh, gitu ya. Dari tahap awal ini ada secara lisan ataupun ucapan. Ini udah kalau anak-anak dakwah pasti tahulah yang seperti ini, gitu ya. Ada anak-anak dakwah, kaulan sabidah, kaulan karimah, kaulan lainnya, yang intinya nih, karena saya nggak mungkin menjelaskan 1 sampai 5, ini 5 ya, 1 sampai 5 karena waktunya mepet. Kemudian agar teman-teman pun agak gesit juga mencari informasi pengetahuan lebih lanjut. Nah, nantinya kalau ingin informasi lebih lanjut, ikuti 5 saja. Tapi secara umum dari kaul yang itu, kaul itu perkataan secara umum adalah perkataan yang menyenangkan baik untuk diri kita dan orang lain. Intinya menimbulkan, mendatangkan energi positif baik untuk dirinya maupun untuk orang lainnya. Kalam yang santun itu merupakan sebuah dakwah. Kenapa kita harus menggunakan kaul yang ramah tamah? Karena manusia itu tidak bisa diprediksi. Manusia itu kadang berbalik-balik. Ketika kita mengajaknya dengan kekerasan, itu oke, tujuan kita baik itu untuk mengajak kepada kebenaran, tapi dengan cara yang metode yang kurang tepat, itu akan menimbulkan sebuah kericuhan. Makanya metodenya pun harus kita benahi. Nah, itu kita pahami nanti pengkajian tafsirnya, karena itu diambil kaulan hadits, kaulan surah itu dari Al-Quran. Kemudian secara perbuatan, kenapa perbuatan ini lebih unggul daripada ucapan? Dilalatul hal afsahu min dilalatil maqal. Menunjukkan dengan perbuatan itu lebih maslahat daripada menunjukkan dengan perkataan ataupun hanya ucapan. Jadi saya mungkin sangat berharap nanti anggota-anggota ini bisa menunjukkan melalui dakwah bilhal sekaligus bilmakolnya pun adil, bijaksana, tanggung jawab, ramah tamah, dan yang lainnya. Untuk apa itu kita melakukan semua itu? Karena semua anggota kita akan diminta pertanggungjawaban. Baik ketika kita menyikapi permasalahan, ketika kita bertanggung jawab, dan yang lainnya. Yang ketiga ada biruh. Dengan ruh ini kok ada tambahannya? Ada. Orang diamnya pun udah dakwah. Dia tidak melakukan berkata, dia tidak berkata, dia tidak berbuat gitu secara zahir. Tapi ketika tatkala orang melihat seseorang itu, esensi nilainya tuh terdapat. Seperti halnya mungkin itu ulama-ulama sufi dan ulama-ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya, maka terbentuk dakwah biruh gitu, ada karismatiknya. Ketika pas melihat kehemnya pun yang tadinya kita malas-malasan, melihat sang guru kita lagi duduk, kali langsung sapu-sapu sambil berkata baik. Nah, itu dakwah biruh, karena ruhnya tuh udah memancarkan energi positif dan membuat orang-orang di sekitarnya berperilaku baik. Nah, kenapa ini bisa dibentuk? 1, dengan ilmu, dan 3, kenapa dengan ilmu? Karena ilmu akan mengangkat harkat dan martabat seseorang selama ilmu itu digunakan pada jalan yang benar. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena ilmu tidak 100% bisa menyelamatkan kita. Orang-orang pintar pun berilmu, tapi ya gitu, tidak selamat, dalam artian bisa merugikan orang lain. Nah, tentunya tidak hanya ilmu, diiringi dengan zikir seperti yang telah saya tadi sampaikan, bahwa ilmunya itu menjadi sebuah landasan, sebuah modal media mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari hawa nafsu.
akan terbentuk dakwah bilul. Ketika kita udah mengamalkan dakwah bilisan, bilhal, akan terbentuk dengan sendirinya dakwah bilul. Kami pun di sini belum bisa gitu, tapi sampai saat ini kita terus berusaha agar kita bisa senantiasa berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut mungkin. Wah, nanti kan ada sesi tanya jawab mungkin ya Kang Yoga? Iya. Nanti insya Allah ada sesi tanya jawab tuh. Tanya jawab biar interaktif, kemudian nggak kayak mendongeng misalnya. Iya, biar kita sharing. Share. Ada implikasi satu bagi mahasiswa dan kedua bagi masyarakat pada umumnya. Bagi mahasiswa, apa saja sih yang telah diberikan oleh Hima Aswaja? Bagi saya sendiri secara akademis, bisa ditanya ataupun langsung diwawancarai. Anak-anak yang masuk Hima Aswaja sangatlah dibantu secara akademisnya. Karena apa? Nah, keilmuan di Hima Aswaja sangat dieratkan, kajian dan mulai kitab kuning, kemudian sharing, diskusi dan yang lainnya, bahkan saling membantu dalam mengerjakan tugas akademiknya. Ada yang ketika bingung untuk menerjemahkan, ada mungkin pakarnya nanti das saja, kemudian enggak ada pakarnya gitu secara akademik. Ya. Jujur aja mungkin banyak senior yang tadinya notabene dari SD, SMP, kemudian SMK, kuliah masuk BSA. Kan tidak nyambung gitu. Akhirnya dia masuk Hima Aswaja. Nah, ini bantu juga gitu ya. Karena memang membantu. Kemudian dalam di jalannya benar itu ya. Dalam segi ranah ekonomi. Nah, di Hima Aswaja kita tidak mengandalkan akademik, kemudian sosial dan yang lainnya. Ekonominya pun kita perhatikan, makanya di Hima Aswaja ada dana dan usaha. Ada dana dan usaha sekaligus nantinya akan pembelajaran bagi anggota-anggota Hima Aswaja bagaimana memanfaatkan peluang di saat ini untuk membuka bisnis konten kah, berjualan kah, karena di Hima Aswaja pun sudah ada banyak pakar-pakar yang bisnisnya mungkin itu penghasilannya udah miliaran dan yang lainnya gitu ya. Terus secara ekonomi nanti teman-teman jangan sungkan untuk bergabung ataupun menanyakan hal-hal terkait itu. Kemudian dari sosial interaksi antara kita yang akhirnya akan membangun sebuah jaringan relasi. Kita akan saling menolong. Kita tidak lepas, ketika jadi pengurus beres, tuh lewat, nggak tahu kemana, mati gak ada yang mendoakan, amit-amit kan? Kayak gitu lah Hima Aswaja ya. Nah, diikat juga ada ikat Hima Aswaja. Untuk apa? Ini membangun sebuah relasi karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Nanti ada waktunya kita membutuhkan orang lain. Maka kita butuh sosial di Hima Aswaja, insya Allah dibentuk. Kemudian untuk masyarakat keilmuan. Nah, keilmuan ini kita ada beberapa corak bisa kerjasama dengan majelis-majelis tertentu. Yang kedua dengan mengadakan tabligh akbar dan kita mendatangkan ulama-ulama ternama, habib-habib yang soleh, kemudian da'i-da'iyah yang terkenal, yang qari'ah, yang pokoknya yang melantunkan suara-suara merdu. Insya Allah ternama nyaman di masyarakat. Secara keilmuan untuk masyarakat dan bisa disurvei pun karena sebuah jadi kebanggaan terasa hadirnya UIN dengan Gunung Jati Bandung gitu ya adalah karena adanya Hima Aswaja yang sering mengadakan kajian-kajian besar, mengundang ulama-ulama yang besar juga. Mungkin ada Yusuf Mansur ya, kemudian Al-Mukarram yang lainnya. Dan bisa dipastikan bahwa sekretariat kami itu sering kedatangan habib dan ulama-ulama terkenal. Tak lepas ketika datang ke sini kita meminta doa agar anak-anak Hima Aswaja selalu berkah
manfaat bagi Amin, dunia. amin ya Allah. Kemudian emosional. Nah, dari sini kita sudah bekerja sama dengan Asiroj, itu ada Asiroj. Di sana kebetulan yang membawahi, yang menjadi DKM-nya itu pembina kita, Abah Makrun. Kemudian dari penasehatnya juga, penasehat kita juga Profesor Dr. Sukriyadi Sambas. Pokoknya nanti teman-teman jangan khawatir ketika ingin berbicara himah saja, relasinya kemana dan harus seperti apa. Asalkan kita bertanya, kemudian kita sering, pasti solusi akan datang kepada kita. Allah sudah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Yakin dan pasti aku telah menciptakan manusia itu berada dalam permasalahan. Ini manusia itu selama hidup pasti ada masalah, jadi masalah terus. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah pun mendatangkan makroja, solusinya. Nah, solusinya harus apa? Kali mulai bertanya mungkin kepada orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang ahlinya seperti itu ya. Sekian dari ini untuk pemaparan. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab mungkin ya Kang Yoga. Oke, terima kasih kepada pemateri yang terhormat, pemateri tercinta, pemateri terbanggakan. Alhamdulillah, materi sudah disampaikan ya terkait kehimahaswajaan. Yang mungkin moderator di sini pada intinya sedikit memberikan narasi atau kesimpulan singkat bahwasannya seluruh orang-orang ataupun individu di dalam keluarga besar Himma Aswaja menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, lalu menjadi agen perdamaian, agen moderasi Islam, memberikan nilai-nilai kedamaian kepada masyarakat, solusi-solusi yang sifatnya solutif, sehingga kader-kader Himma Aswaja mungkin ya Tum ya bisa berkembang juga berintegrasi dengan baik melalui aspek yang dibilang tadi oleh Ketum, kayak memiliki sifat yang memang mengedukasi, merekreasi dan juga yang lain. Kalau bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya Tum ya. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Pada dasarnya insya Allah ya melalui pembidah yang ada di dalam surah An-Nahl tersebut, yang memang makna literalnya mungkin ya Tum ya itu menyeru ya. dan kepada boleh silahkan kalau yang ingin bertanya langsung saja. Aku Kang, saya Kang, dia Kang, jangan dia, jangan nunjuk orang, oke? Ayo silahkan yang mau bertanya, kita share ya Tum ya, bersama ketum kita, ketum Himma Aswaja, Tum Arya, dan juga sharing kepada peserta. Silahkan mungkin Kang Ahmad ya, Kang Ahmad mau bertanya, silahkan. Kang Ahmad Fahrul Razi. Tes, halo. Ada orang kah? Atau mungkin dari kita ya yang bertanya kepada
peserta tuh. Saya mau bertanya, Kang. Oke, Teh Amane, ya, mangga, Teh, silahkan. Ya, bismillah. Terima kasih ke Kang Yoga. Sebelumnya saya mau bertanya ke Kang Arya mengenai saya belum terlalu paham mengenai aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri seperti apa. Menurut pandangan Kang Arya itu seperti apa aswaja? Kemudian yang kedua, selama ini gitu Kang, selama berdirinya aswaja pernah nggak sih ada kejadian misalkan dari masyarakat atau dari anggota aswaja itu sendiri kemudian menentang paham-paham atau kegiatan misalkan yang diadakan oleh aswaja gitu, dan bagaimana aswaja menyikapi hal itu? Baik. Oke, baik, terima kasih Teh. Teh apa namanya? Tolong disebutin nama lengkapnya dong biar semuanya kenal. Dari kelompok berapa? Terus kitabnya apa? Terus nama lengkap Teteh. Saya di kelompok Pura, kitab Ta'lim. Nama saya lengkap Amanah Zulfa. Alhamdulillah. Terima kasih Teh. Baik, tuh mungkin pertanyaannya seperti ini tuh. Kata Teh Amanah Zulfa. Dia pengen tahu apa sih aswaja itu secara substansial mungkin ya ini, karena memang lebih ke penerapan di dalam masyarakat atau di dalam anggota gitu. Lalu keduanya, ketika ada permasalahan tertentu terkait lima aswaja ini yang mungkin tidak selaras dengan masing-masing pemikiran individu dengan individu yang lain. Nah, ini cara menyikapi ketum ini gimana tuh? Mungkin bisa disaringkan. Begitu ya Teh. Ini gimana Kang? Langsung dijawab apa ditanggung dulu? Sepertinya sambil menunggu yang lain, boleh langsung dijawab. Baik, untuk Teh Amanah, saya berusaha mencoba menjawab dan memberikan jawaban yang terbaik gitu ya Teh. Ya. Kait lima aswaja ataupun aswaja itu sendiri, dan saya pahami ketika aswaja, karena aswaja itu pertengahan. Aswaja itu di pertengahan antara Qadariyah sama Jabariyah. Bahkan ada lagi satu lagi Dahriyah yang mungkin orang lain belum mengetahuinya. Kalau Jabariyah lebih mengedepankan kepada aspek otoriter diri kita. Kemudian ada Qadariyah yang terlalu menggantungkan kepada Allah sehingga dirinya tuh tak berbuat apa-apa. Dan ada satu lagi nih, Dahriyah. Dahriyah itu adalah salah satu golongan yang menuhankan seolah-olah kejadian ini karena udah waktunya, tanpa ada campur tangan Tuhan, dan seolah-olah dia itu tidak memiliki Tuhan. Semuanya ini karena udah waktunya. Saya barusan bertanya menurut kaum Dahriyah ini karena kita itu udah waktunya bertanya gitu, tanpa ada qada semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sana pun Jabariyatan, pun Qadariyatan, pun Dahriyatan, takun najiyatan. Jadilah engkau Jabariyah dalam segi aspek berikhtiar dohiriyah. Seolah-olah Anda tidak memiliki Tuhan, dan ikhtiarnya pun maksimal, kesana kesini banting tulang dalam segi ikhtiar melakukan mencari yang terbaik. Tapi kun qadariyatan, hati anda harus menjadi menggantungkan kepada hasilnya kepada Allah. Nanti ketika jarak kita telah berikhtiar, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena hati kita tidak terpaut dengan kebenaran kepada Allah, sudah iman kepada Allah, tidak ada permasalahan. Kemudian
kun dahriyatan, jadilah engkau kaum dahriyah, bukan menjadi kaum dahriyah, tapi mengambil positifnya dari kaum dahriyah. Kaum dahriyah itu sangat menghargai waktu. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa haruslah menghargai waktu. Nah, takun najatan, kalau engkau sudah bisa memadukan antara 3 golongan itu, takun najatan, engkau akan menjadi kaum najiyah yang sering dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka dikatakan sesat karena bukan berarti mereka salah, tapi mereka tidak bisa memposisikan diri mereka. Kemudian berbicara hima aswaja, bagaimana menyikapi terkait mungkin selain topik dan yang lainnya. Hima aswaja selalu mengedepankan persatuan dan berusaha merendam terutama pengurus dan anggota agar tidak mengedepankan egonya. Perbedaan, tapi yang kita tonjolkan di Mahasiswa itu adalah kesatuan, bukan perbedaan. Kesatuan. Jelas kita berbeda-beda, tapi ada hal yang paling penting yang harus kita kedepankan, yaitu persatuan. Itu untuk menyikapi hal-hal yang sedang mungkin terjadi. Menurut saya sini gini, menurut ini gini, menurut ini gini. Nah, kita berusaha mengambil ulama al-khuruj min al-khilaf mustahab, keluar dari yang dilapiaskan itu disunatkan. Jadi kita udah pegang yang sudah disepakati. NU sepakat, kemudian Persis sepakat, Muhammadiyah sepakat, orang lain sepakat, itulah yang kita sepakati. Adapun hal-hal yang berbeda, sekiranya itu tidak terlalu penting buat apa kita berdebatkan. Ada unsur dasar kemanusiaan yang harus kita bela sampai hayat nanti. Itulah yang kita pikir. Gimana Teh? Alhamdulillah. Mungkin ada masih berat. Gimana Teh Amanah? Ya, lumayan. Alhamdulillah. Lumayan apa nih? Lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sungguh luar biasa ya jawabannya dari ketum kita, Ketum Maria. Mungkin dari Teh Amanah gimana? Ada hal lain yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin cukup? Gimana Teh Amanah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit menyimpulkan secara singkat ya, Tum, dan Teh Amanah juga termasuk untuk peserta seluruhnya ya. Dari sini kita jadi mengetahui gitu, apa sih esensi dari Aswaja gitu. Sampai tadi kita mengetahui bagaimana sejarahnya. Kalau menurut saya sendiri sebagai moderator, aktivis moderasi yang harus bisa menengahi tentunya ya. Tentu Aswaja di sini berarti menonjolkan paradigma moderat. Artinya kita bersikap tepat gitu ya, Tum ya. Dalam kehidupan ini. Baik dalam berusaha, baik dalam berdoa atau bertawakal kepada Allah gitu. Sehingga tadi kata ketum, kun jabariyatan, kun qadariyatan, wa kun dahriyatan. Jadi di sana ada nilai moderasi, juga nilai perdamaian, sehingga Hima Aswaja tidak mengedepankan permusuhan atau perselisihan, atau mungkin dalam hal ini adalah menegasikan perselisihan dan permusuhan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Lalu juga mungkin ini pun berharga buat kita sebagai aktivis moderasi gitu ya, penengah ataupun pemberi solusi kepada umat. Mungkin itu aja ya kesimpulannya dari saya. Mungkin ada yang nanya lagi, Tum, atau tidak? Tercukup? Gimana? Laki-lakinya nih ada yang nanya gak? Laki-lakinya? Boleh saya, Kang? Oke, silahkan. Kang apa? Silahkan namanya disebutkan, kelompok berapa, kitabnya apa, terus perihal Hima Aswaja, kegiatan Hima Aswaja, boleh tanya itu, Kang? Boleh. Tapi perkenalkan dulu ya namanya siapa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibnu Topan dari Universitas Widya Tama, kelompok 2, Ta'lim. Masya Allah.
antar universitas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau nanya kepada Pak Ketua, di Hima Aswaja sendiri apa aja sih yang kitab yang dikaji itu gitu? Biasanya itu rutinitas apa gimana gitu? Mungkin cukup sekian. Oke, Terima kasih. terima kasih Kang. Mangga Tum Arya langsung saja dijawab mungkin ya. Iya. Untuk kajian kitab, kita tidak terfokuskan pada satu kitab, dan itu pun dipengaruhi oleh pengurusnya. Nanti kan ada program kerja dari nalar dan intelektual. Ini mau kitab apa aja yang kita kaji, yang layak dan sesuai dengan situasi saat ini dan manfaat untuk bagi diri kita sendiri gitu. Setelah itu kita juga berkonsultasi kepada pembina. Harusnya kita apa sih yang kita kaji? Contohnya mungkin kemarin kita mengaji Fathul Rabbani karyanya Abdul Qadir Al-Jailani bersama Qaddasallahu sirruhul aziz. Kemudian sama Prof. Supriyadi Sambahnya kita mengaji Al-Maimuniyah jurumiyah, tapi mengeluarkan filosofi jurumiyah gitu. Nanti kan kalau orang-orang kita sekarang, orang-orang yang berpikir sering mengeluarkan kata-kata gombal gitu. Nah, biar kata-kata gombalnya berkelas, ya aji jurumnya itu ada filosofinya. Ismuzat, isim, fi'il, harap, ismuzat, fi'uzat, kemudian jadilah kita isim, jangan jadi harap. Nah, nanti itu akan dikaji. Akan dikaji kalau emang rohnya bersedia, kemudian nanti pun di masanya didiskusikan. Tapi mohon maaf, mungkin di periode saya belum bisa membukukan hasil kajian nanti. Nah, kalau teman-teman saya berharap mungkin hasil kajian itu bisa direkam kemudian dibukukan dan disajikan. Itu sangat luar biasa, menjadi karya dan peninggalan hidup. Itu mungkin kan. Jadi untuk masalah kajian, satu kita rumuskan dalam di proker itu. Kedua itu kita bermusyawarah dulu kepada pembina dan penasehat gitu. Baik, Kang. Oke, baik. Bagaimana Kang Ibnu ya tadi ya? Ya, cukup paling Kang. Makasih. Oke, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Kang Ibnu ya. Iya, Kang. Pertanyaannya. Terima kasih juga. Terima kasih juga buat Teh Amanah pertanyaannya. Semoga dengan adanya pertanyaan tadi kita bisa lebih mengetahui secara mendalam ya terkait Hima Aswaja, dan kita senantiasa menumbuhkan segala kecintaan kita terhadap keluarga baru kita yang harmonis ini, Hima Aswaja, insyaallah. Amin. Mungkin Tum, mungkin ada closing statement dari Ketum mungkin sebelum diakhiri. Enggak? Jadilah mahasiswa yang menerapkan asmaul apa ya, bentar lupa lagi nih saya. Jadilah mahasiswa yang mampu menerapkan dan menyikapi marfu'ah atau asma yang ada 7, dan itu terkumpul di organisasi, ada mubtada, ada khobar, dan yang lainnya. Kalau langsung kita temennya, jadilah manusia yang bijak dimanapun kalian berada. Kebijakan dan sikap Anda akan menentukan masa depan Anda di hari nanti. Sekian mungkin dari saya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Arya, Tum Arya Effendi atas segala pemaparannya, nasihatnya yang sungguh luar biasa yang akan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, insyaallah, sehingga kehidupan kita menjadi lebih berwarna dan bermakna. Mungkin dari saya selaku moderator sedikit memberikan
kesimpulan diri sendiri, lalu topanglah eksistensi diri sendiri itu dengan segala kebijaksanaan yang lahir dari pikiran dan hati yang prima, insya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin saya selaku moderator mohon maaf jika ada statement atau kata-kata yang salah dan juga tidak berkenan. Saya kembalikan lagi kepada FC yang terhormat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.